Keberadaan makam Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh dan Syekh Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anam terletak di puncak Suryalaya, komplek pondok pesantren Suryalaya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pageragem, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren Suryalaya didirikan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh. Abah Anam adalah putra Abah Sepuh dan bernama asli Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Anam melanjutkan perjuangan Abah Sepuh sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Pondok pesantren Suryalaya dikenal sebagai pusat kegiatan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Makam Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh dan Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anam yang terletak di puncak Suryalaya merupakan tempat ziarah tahunan bagi rombongan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kata Suryalaya berasal dari bahasa Sunda, yaitu Surya yang berarti matahari dan Laya yang berarti tempat terbit. Mengenal Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Pangersa Abah Anam, ulama karismatik dan sakti dari tanah Sunda. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau populer dengan nama Abah Anam merupakan seorang ulama karismatik dari tanah Sunda. Abah Anam adalah ulama sakti yang sangat dihormati khususnya oleh masyarakat Jawa Barat. Pangersa Abah Anam lahir di kampung Suryalaya, Tasikmalaya pada 1 Januari 1915. Sejak kecil ia sudah dididik ketat untuk mendalami ilmu agama Islam oleh orang tuanya. Ayah Abah Anam bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Tidak heran jika seorang ayah menginginkan putranya melanjutkan perjuangannya, sementara ibunya bernama Hajah Juhriyah. Abah Anam mempelajari dasar ilmu agama dari ayahnya. Di samping itu, ia menempuh pendidikan formal sekolah dasar di Ciamis pada usia 8 tahun. Kemudian dilanjutkan sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Abah Anam memulai pengembaraan menuntut ilmu agamanya ke berbagai pesantren di Jawa Barat sejak tahun 1930. Beliau pernah nyantri di pesantren Cicarian Cianjur, Jambudwipa Cianjur, hingga Gentur Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Pada tahun 1935 sampai 1937, Abah Anam berguru ke Ajengan Ajeng Mumu, seorang ahli hikmah dan ilmu silat di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Di pesantren ini Abah Anam mematangkan ilmunya, tidak hanya mendalam Islam tapi juga mempelajari ilmu lain seperti bela diri. Perjalanan nyantri Abah Anam tidak berhenti di Jawa Barat. Setelah menikahi gadis bernama Siti Ruyana pada usia 23 tahun, Abah Anam terbang ke Mekah pada tahun 1938 untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Selama di Tanah Suci, Abah Anam sering mengikuti kajian di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru dari Mekah dan Mesir. Ia juga aktif mengunjungi Ribat Naqsbandi di Jabal Kubais untuk muzakarah atau ngaji kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kitab Sir Al-Asrar dan Ghaniyat At-Talibin kepada Syekh Romli, seorang ulama dari Garut. Abah Anam menghabiskan waktu bermukim di Mekah sekitar 7 bulan. Kemudian ia pulang ke tanah air dan membantu ayahnya memimpin pesantren Suryalaya. Namun ia lebih aktif sebagai pejuang membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tahun 1939 sampai 1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan. Abah Anam baru memimpin pesantren Suryalaya secara penuh ketika ayahnya wafat pada tahun 1956. Pada masa yang sama, Darul Islam atau DITI di Jawa Barat terus bergerak aktif
melakukan perlawanan menentang pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Bahkan pesantren yang dipimpin Abah Anom sering mendapat teror dari DITI. Untuk menghadapi teror dan serangan DITI, Abah Anom selalu menginstruksikan kepada santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, ia memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Karomah Abah Anom. Abah Anom termasuk ulama yang sakti. Ia memiliki karomah luar biasa. Tentu semua ini atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Abah Anom kedatangan seorang kapten sakti beserta anak buahnya. Kapten tersebut berkunjung ke pesantren Suryalaya sambil membawa sebuah batu kali sebesar kepala tangan di kantongnya. Kapten tersebut menunjukkan keahliannya di depan Abah Anom. Batu yang ia bawa dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, batu tersebut terbelah menjadi dua. Sang kapten kemudian meminta Abah Anom menunjukkan kemampuannya. Dengan santai dan tersenyum, Abah Anom yang menerima batu dari kapten itu langsung meremasnya hingga menjadi tepung yang halus. Kemudian Abah Anom meminta segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan kepada santrinya. Gelas air yang berisi ikan itu diberikan kepada si kapten. Dengan sombongnya kapten itu bergaya seolah sedang memancing. Ia berhasil membuat ikan di dalam gelas terpancing. Lagi-lagi ia menyombongkan keahliannya kepada Abah Anom. Ketika giliran Abah Anom, ulama sakti ini hanya memberikan isyarat jari telunjuk. Ikan dalam gelas air itu langsung pindah ke hadapannya. Masih dengan jari telunjuknya, Abah Anom memberikan isyarat seolah-olah memegang ketapel. Ia mengarahkan tangannya ke langit. Sekali bidikan berhasil membuat seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian Abah Anom, kapten tadi meminta maaf. Ia pun akhirnya menjadi pengikut Abah Anom. Abah Anom wafat pada 5 September 2011 pada usia 96 tahun. Abah Anom dimakamkan di dalam areal pesantren Suryalaya, Jalan Suryalaya, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sampai saat ini makam Abah Anom sering diziarahi oleh umat Islam dari berbagai